Yuk, balik lagi di main-main di lapangan. Gue pengen bahas kelanjutan round 3 kualifikasi Piala Dunia kemarin ketika kita melawan Cina. Belum selesai sakit hati kita setelah tanggal 10 Oktober akibat wasit yang memperpanjang waktu injury time dari 6 menit menjadi 9 menit saat kita melawan Bahrain yang berakibat hasil imbang 2-2. Dan kini kita harus terpaksa mengaku kalah dengan Cina, yang sebenarnya sih dalam dua laga tersebut harusnya kita bisa meraih poin penuh ya melawan Bahrain sama Cina, karena di atas kertas kemampuan mereka tuh hampir setara sama kita, bahkan agak di bawah kita ya untuk yang sekarang. Namun ya memang sudah nasib kita harus berakhir dengan meraih 3 poin di putaran pertama round 3 dengan hasil 3 kali imbang. Kualifikasi Piala Dunia 2026 ini agak berat ya untuk tim C ya, karena poin agak sedikit sama kita dengan Cina sama 3, Bahrain dengan Arab dan Australia sama 4. Hanya Jepang yang meraih poin 10 kalau nggak salah. Gue mau bahas laga terakhir kita melawan Cina kemarin tanggal 15 Oktober. Banyak yang bilang pengamat sepak bola kesalahan itu ada di rotasi pemain atau strategi Sinteyong, yang seharusnya di laga penentu Sinteyong jangan banyak bereksperimen dengan formasi atau pola permainan. Tapi buat gue sih seorang pelatih wajar ya, dan harus menempatkan pemain sesuai siapa dan bagaimana lawannya. Ya mungkin malam itu Asnawi dan Witan cocok menurut Sinteyong bermain sebagai starter saat melawan Cina, karena Sinteyong mungkin sudah melihat laga Cina sebelumnya yang bermain terbuka, tapi ketika melawan Indonesia mereka bermain defensif. Kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya terhadap strategi Sinteyong. Ya buat gue sih wajar ya jika ada salah umpan, seperti Asnawi yang terlihat sering bingung dan memberi umpan yang salah, dan Witan yang tidak pernah mencari ruang terbuka untuk membuka atau membuat kesempatan teman-temannya maju ke depan. Dan ini nih back kita tuh terlalu banyak blunder ya, seperti gol yang ke-1 yang dilesatkan oleh Behram Abdulweli, blundernya San Patinama, yang seharusnya gue rasa sih Patinama mampu yang menyapu bola keluar garis. Namun gol ini ya mengingatkan gue sedikit dengan gol Malaysia di AFF 2010 yang blundernya Maman Abdurrahman. Nah kayak gitu tuh golnya tuh. Harusnya sih back kita lebih disiplin ya kemarin ya. Dan gol kedua ini banyak back yang meninggalkan garis pertahanan nih, sehingga Zhang Yuning di menit 44 bebas melakukan shoot ke gawang Martin Paes. Di babak kedua gol kita satu-satunya dicetak oleh Tom Haye dari lemparan Pratama Arhan, yang membuat 2 kesempatan kita nih lemparan Pratama Arhan dan 1 membuahkan gol, membuat kita cukup percaya diri ya untuk membuat pertandingan ini menjadi imbang. Apalagi kita diberi perpanjangan waktu yang cukup lama nih, 9 menit, dengan statistik penguasaan bola kita 76%, sedangkan Cina cuma 24%. Ya saat itu sih gue merasa Indonesia mampu ya membuat imbang skor, tapi kekesalan dan amarah gue tuh bangkit ya, memuncak ketika melihat pemain Cina yang mulai berjatuhan, mulai tumbang. Bahkan dari menit ke 55 babak kedua baru mulai, kiper Cina sudah mengulur waktu dengan alasan kram perut. Dan banyak pemain Cina yang bermain curang kurang sportif ya gue rasa, dengan menarik dan memilih melakukan pelanggaran dibanding mereka kebobolan. Ya buat gue sih ini merusak sportivitas sesama atlet. Ya emang gak dilarang sih ya sama FIFA ya, mungkin ya memang mereka dianggap benar-benar keram gitu loh. Namun ya bisa kita lihat ya negara mana yang sedang berkembang dan negara mana yang ya begitu-begitu aja gitu dalam sepak bolanya kan. Saat kita menang melawan Bahrain 2-1, ketika masuk injury time
di menit akhir nggak ada tuh pemain kita yang guling-gulingan, yang sengaja mengulur waktu dengan alasan kram, tiba-tiba tergeletak, ya kan, nggak ada tuh pemain kita tuh. Fight, buang bola, tendang, ayo adu satu sama lain, ya kan, sampai kita mendapat tambahan waktu menjadi 99 menit dan kebobolan, tapi fight, mental juara kita ada, ya kan? Ya dengan begitu sih gue rasa Cina lebih cocok menjadi artis ya, bukan atlet gitu. Permainan kita semalam tuh udah bagus ya, umpan 1-2 berjalan, 1-1 kita menang, minimnya pelanggaran. Ya gue rasa sih hanya salah di salah umpan sedikit ya wajar ya. Gue rasa strategi yang diterapkan Sintayong berjalan lancar sih. Ya waktu lawan Bahrain sih gue bisa agak slow, karena gue bilang sih hanya plakat pertandingan, hanya wasit yang ada kesalahannya gitu loh. Namun ketika Cina tuh ya mereka tuh aduh mentalnya hancur ya, masa sekelas AFC mereka bermain seperti kelas AFF gitu loh, kayak lawan Malaysia, lawan Thailand yang baru menang 1-0 di menit 80 udah guling-gulingan gitu. Ini pertandingan kelas dunia bro, ya kan. Ya gue yakin sih ini poin terakhir Cina nih, cuma 3 loh gue sumpahin lo kan. Karena apa ya, karena mental juara Cina nggak ada mental juara di timnas Cina tuh nggak ada kalau gue lihat kemarin. Ya bangkit timnas Indonesia di putaran kedua, inilah kompetisi kelas dunia. Goodbye, nonton terus main-main di lapangan.